selingkuh lah, ada selingkuhan diduga diduga muncul perempuan gitu kan. Gimana nih Bang? Ya, dalam kasus RK ada beberapa hal yang harus kita ketahui, bahwa dalam kasus ini bisa masuk ke dalam ranah pidana. Apabila kalau kita berbicara undang-undang, ini masuk di dalam kategori delik aduan absolut. Artinya apabila memang ada yang dirugikan, arti dirugikan kan berarti orang yang langsung prinsipalnya kan ya, yang merasa dia adanya dugaan yang memang bisa mengalami suatu ada tindakan perbuatan melawan hukum. Ini bisa dikategorikan masuk ranah pidana dalam kategori perzinahan. Tetapi dasar hukum undang-undang yang sekarang ini nomor 1 tahun 2023 ada pasal 411 tentang perzinahan. Kalau dulu di undang-undang lama KUHP lama itu ada pasal 284 tentang perzinahan. Bedanya adalah tentang sanksi hukumannya. Kalau dalam misalnya dibuktikan ada orang yang merasa dirugikan, siapa yang dirugikan? Kalau dulu adalah sifatnya orang dirugikan orang langsung kan. Di undang-undang yang baru ini bisa juga orang yang mempunyai korelasi hukum yang bisa melakukan atau melaporkan begitu. Bang, Abang sudah menjelaskan pasal atau dugaan perselingkuhan RK dengan bisa. Tapi dari garis besarnya Abang melihat inikah seorang Ridwan Kamil di mata Abang gimana? Ya, kita kan harus ada praduga tak bersalah. Jangan kita mendengar atau memposisikan bahwa RK ini bersalah. Kita ada praduga. Kita lihat dulu dalam secara konstelasi hukumnya, apakah nantinya akan terjadi konflik-konflik yang mungkin masuk ke dalam ranah pidana. Kalau misalkan terjadinya ada suatu mediasi, terus lalu tidak ada laporan, siapa yang mau melapori? Kan seorang yang dirugikan kan? Berarti selesai. Kita, kalau saya melihat sosok RK adalah sosok yang salah satunya juga saya kagumi ya, pintar, religius, humanis gitu ya. Tetapi apabila memang terjadi adanya suatu kejadian peristiwa itu benar, maka ya saya rasa harus juga punya argumentasi juga. Kenapa bisa terlihat demikian? Karena kan ada versi lain lagi kan sekarang, bahwa itu bukan terjadi karena hubungannya RK, tapi pernah ada terjadi hubungan dengan pihak laki-laki yang lain. Karena perlu ada suatu pembuktian saat itu. Pembuktiannya dengan apa? Harus memberanikan dengan tes DNA. DNA ini kan jelas bahwa membuktikan hasil daripada apakah ada relevansinya hubungan hukum, ya kan? Bahwa memang bapaknya si Jabang Bayi itu si RK atau bukan? Kalau bukan, berarti ada beberapa konsekuensi juga. Si pihak tadi ya, baik pihak pelapor misalnya gitu yang tadi melaporkan, atau pihak yang merasa bahwa ini ada pencemaran nama baik atau bukan gitu. Pertanyaannya kan harus dua kategori domain hukum yang berbeda. Satu sisi perzinahan, satu sisi perbuatan peristiwa adanya anak yang memang ini siapa yang melakukan perbuatannya. Oke. Misalnya yang melakukan bukan RK, seseorang
lain, berarti dia ini salah dong posisinya, bukan RK sebagai subjek yang memang menjadi arah bahwa ini harus bertanggung jawab, atau kategorinya apakah bisa zina atau tidak nih pertanyaannya kan. Nah, ini ada, kalau dengan saksi yang baru dikatakan bahwa anak tersebut katanya ya bahwa berasal dari seseorang yang pernah berhubungan, nah itu gimana? Bang, ini kan kalau tadi abang bilang kan dalam pencemaran nama baik, yang pasti juga perbuatan tidak menyenangkan bagi PRK jika ini tidak betul ya. Ini kan pasalnya kan di 310, 311 ya bang ya. Itu kan cukup ringan ya bang, tapi kan hancur sudah masa depan seseorang, hancur mati juga, dimatikan juga apa sih namanya, karirnya, nama baiknya itu. Kayak terlalu ada hukum yang lain nggak bang? Kita masukkan ke ITE yang dia. Kalau Undang-Undang 11 2008 masuk. Undang ITE 11 2008 dan verifikasi yang masuk pencemaran. Kalau pasal 310 311 kan pencemaran, ya kan, fitnah, ya kan, perbuatan yang tidak direncanakan 335 310 311 itu kan. Itu kan ancamannya 12 tahun gitu kan. Ya, tapi kalau masuk Undang-Undang ITE 11 2008 tadi gitu, masuk. Itu ancaman hukumannya bang? Ya bisa 5 tahun ya, maksimal. Artinya bahwa sekarang nama baik itu kan hakikatnya besar sekali karena memposisikan sebagai seorang penjaga, mantan pejabat, ya, public figure. Nah, ketika positioningnya dia merasa bahwa ini ada marwah yang dicemarkan, itu akan bisa berbalik. Tetapi saya lihat juga ada pembuktian, apakah betul atau tidak, secara WA ada bargaining, positioning, kamu begini, emang aku begini. Tapi itu pertanyaannya, apakah itu dilakukan oleh RK atau orangnya RK atau PH-nya RK, saya nggak tahu. Tapi kan pertanyaannya bang, dari RK sendiri atau lawyer sendiri bilang bahwa memang pernah ketemu satu kali, itu pun juga konteksnya membantu seorang LM itu untuk biaya sekolah 4 tahun berlalu, dan akhirnya dia membongkar aib seorang diduga perselingkuhan Ridwan Kamil sama si Rina. Itu gimana bang? Karena dia merasa pernah ketemu bang, kita menganggap ya dugaan kan awalnya dia menjabat gitu loh bang. Pernah bertemu atau pernah berzina beda gitu. Iya beda. Kalau pernah ketemu siapapun bisa ketemu. Kan belum ada pengakuan bahwa saya pernah berhubungan badan yang dibuktikan. Pernah bertemu kan beda sama berhubungan badan kan? Ada nggak pengakuan berhubungan badan? Ada. Tapi kan keluar dari awal itu sampai transaksi hotel dengan kalau nggak juga 700.000 lah, atau itu kan bukan bukti kuat bang, maksudnya untuk membuktikan. Apakah juga pertanyaannya di hotel itu melakukan apa? Itu kan harus dalam suatu diskresi itu ya. Itu harus dibuktikan dengan fakta dan peristiwa dan saksi. Jadi masuk kita, kenapa kita prejudis? Kita jangan sampai mengkategorikan gitu. Sesuatu apa yang disampaikan ini menjadi salah satu penggiringan opini. Tapi jangan sampai kita mengkategorikan, maaf ya, oh dia nih salah nih, misalnya oh dia bakal pasti zina, belum tentu ketemu di hotel pasti berzina, belum tentu juga ketemu sekali langsung berzina, kecuali ada transaksional yang dibuktikan. Apa transaksionalnya? Masuk, dibayar, ketahuan, ada saksi, maaf ya, bisa telanjang, itu udah tuh. Ini panjang perjalanan masih. Bang, abang lihat gak sih bahwa mungkin nggak ya sebagai orang yang tadi abang idolakan ya, kita tahu bagaimana PRK ya, gitu, family man, nice segala macam. Abang kan gak sih bahwa memang ini ada unsur kesengajaan untuk menjatuhkan atau bahkan ini isu ini untuk menutupi isu yang lain gitu. Dari kacamata politik, menurut saya bisa saja make up politik itu selalu gimmick-gimmick kan ada ya, make up politik, gimmick politik gitu ya, untuk menjatuhkan lawan itu selalu ada. Dan kita tahu bahwa beliau kan lagi di sasaran tembak untuk KPK kan. Nah, kita nggak
menajamkan proyeksi dari pihak KPK, kita nggak tahu. Saya sih sama beliau nggak begitu kenal banget, dan saya cuma bukan apa ya, saya melihat beliau sebagai anak bangsa punya potensi besar untuk memimpin gitu ya. Tetapi dengan kejatuhannya soal pribadi, bagi saya, menurut saya pribadi, ya ketika dia melakukan hubungan misal, ya, melakukan hubungan dengan seorang wanita, lalu dengan punya tanggung jawab, lalu dengan dialogis yang baik, lalu ya mungkin setiap orang bisa saja terkena kasus yang sama, tapi mungkin tidak ditampilkan. Tetapi kecuali dalam masalah tadi, adanya korupsi, adanya penyalahgunaan kewenangan, nah, itu yang bagi saya kecewa. Kenapa? Kita menghargai harkat martabat wanita apapun, tapi ketika dia bertanggung jawab bahwa saya mau bertanggung jawab, misal gitu ya, saya salah, mau saya nikahin misalnya gitu kan, saya anak ini kalau memang anak saya akuin gitu. Dan ini saya asuh benar, terus kategorinya salahnya di mana? Ayo, kalau bisa itu menjadi enggak, saya mau melaporkan karena waktu itu saya diperkosa, kan sama-sama mau. Berarti bisa dibilang RP ini tumbal politik gitu, seperti apa Bang? Enggak kebal politik, maksudnya begini. Tumbal Politik. Tumbal politik juga enggak, tapi ditajamkan aja secara politik untuk kalau menjatuhkan dalam seseorang kan punya brand image gitu kan. Maka di belakangnya siapa? Ngarahnya ke sana tapi hantamnya di sini gitu. Itu ya. Pasti ada yang ditujukan di ujung nih entar. Begitu. Bang, ini kan aib bang, ya kan, apalagi bicara anak, ya kan, janin, apa gitu motif untuk menjadikan seseorang kan nggak masuk nalar atau logika bang. Kalau bang sendiri menganalisanya gimana bang? Kalau misalnya memang anak beliau dan beliau mengakui bahwa itu memang saya punya anak saya dan saya bertanggung jawab, saya asuh, ya kan? Terus sekarang kesalahannya di mana? Gitu. Mau laporannya kemana? Gitu. Tetapi kalau memang tes DNA-nya anaknya beliau lalu beliau tidak mengakui, berarti berbuat melawan hukum dong. Berarti merendahkan harkat wanita, lalu tidak menentukan posisi yang benar itu. Jadi dia harus siap dengan risiko. Tapi kan awalnya kalau nggak salah LM sendiri malah menantang untuk tes DNA, tapi berbalik, ya kan, sekarang RK itu siap untuk tes DNA, tapi berbalik lagi bahwa LM malah memundurkan diri untuk ingat tes DNA. Gimana? Ya tadi saya bilang, siapa yang menanam, siapa yang menuai hasil. Jangan orang gonggong dulu, ya. Tapi berbalik, padahal yang gonggong itu dia harus tahu, sadar diri. Saya bukan mengatakan bahwa anak ini anak siapa, saya tidak tahu. Tapi ketika peristiwa hukumnya bukan dilakukan oleh RK, orang lain, sasaran tembak salah. Ini akan berbalik. Betul? Tapi aku ini abang lihat bahwa ini lah nggak jauh ya uang. Saya tidak mengatakan itu, tapi sebaiknya nih kasus yang demikian ini diselesaikan dengan baik, dengan musyawarah. Karena bagaimanapun kita harus menghargai seorang wanita, apapun perempuan. Bang, mungkin akhir dari ini apa memang titik akhir harus DNA juga bang, ujung dari permasalahan pada poin. Kan tes DNA ini kan tergantung dari kesepakatan kedua pihak. Kalau satu pihak yang